Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Selain dua berita tadi, Anda kembali lagi bersama kami. Bersama saya, Denis Farida. Beragam informasi menarik lainnya akan kami suguhkan kepada Anda, yakni Berita Malang Raya. Berikut Agropolita News selengkapnya. Mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa dimanapun Anda berada, penandatanganan berita acara hasil uji petik atau BAHU Program Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3I oleh Wali Kota Batu Nur Rohman bersama Panitia Seleksi Nasional Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi tonggak penting bagi warga Indonesia termasuk Kota Batu. Penandatanganan yang berlangsung di ruang rapat utama pemerintah Kota Batu Jumat sore. Berikut informasi selengkapnya. Selanjutnya, pada hari ketiga, pada hari tadi, Penandatanganan berita acara hasil uji petik atau BAHUP PMK 3I oleh Wali Kota Batu Nur Rohman bersama Panitia Seleksi Nasional Uji Petik PMK 3I Kementerian Ekonomi Kreatif di Rupatama Pemkot Batu Jumat 31 Juli 2026 sore hari menjadi penanda penting perjalanan Kota Batu menuju penetapan sebagai Kabupaten Kota Kreatif atau Kota Kreatif Indonesia dengan subsektor unggulan gastronomi. Prosesi tersebut dihadiri langsung oleh tim penilai nasional Kota Kreatif Dr. Fahmi Amrin. Momentum ini memantapkan langkah Kota Batu yang tahun ini memasuki usia 25 tahun atau seperempat abad untuk mengukuhkan diri sebagai kota kreatif berbasis peradaban kuliner dan agro. Wali Kota Batu Nur Rohman mengisahkan bahwa inisiasi dorongan menjadikan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi berawal dari komitmen bersama sejak dikelarnya gelaran Indonesia Creative Cities Network atau ICCN pada tahun 2021 silam. Langkah itu terus dimatangkan melalui kesepakatan Pantahelix dan berbagai potensi sejarah serta ekonomi masyarakat. Nur Rohman menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat serta sosialisasi secara masif agar cita-cita ini dipahami dan didukung penuh oleh warga Kota Batu. Guna mengawal pasca penetapan nantinya, Nur Rohman telah menginstruksikan jajaran birokrasi, khususnya Sekda Kota Batu dan Kepala Diskomperinda Kota Batu atau FI untuk menyiapkan peta jalan atau roadmap yang konkret dan terintegrasi. Cek langsung ke lokasi. Tapi beberapa hal saya kira perlu mendapatkan upaya-upaya kita secara konkret. Pak Sekda tolong disupport teman-teman kreatif, tolong disupport Bu Haja Emiliati yang selama ini menjadi penghubung teman-teman kreatif itu ada di Bu Emiliati selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa
kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin ya. Perlu kita bikin roadmap bagaimana kita pasca nanti mendahului ya ditatanya saya optimis ya, kita optimis pasca nanti ya Bismillahirrahmanirrahim ya, Kota Batu ditetapkan sebagai kota kreatif gastronomi. Tentu kita harus membreakdown itu dan membuat langkah-langkah yang lebih konkret untuk menginterkoneksikan potensi-potensi yang ada yang berkaitan dengan gastronomi. Maka ini harus disusun rumusannya. Apa yang belum, apa yang kurang optimal, ini tentu harus kita pastikan itu menjadi instrumen yang menguatkan Kota Batu sebagai kota kreatif di bidang gastronomi. Siapkan smart farming hingga fasilitas seni pendukung. Nur Rahman juga menyoroti pentingnya menjaga rantai pasok bahan pangan dari hulu ke hilir. Menurutnya, branding gastronomi tidak akan lepas dari keberlanjutan sektor pertanian dan regenerasi petani di Kota Batu. Sebagai solusi konkret, Pemkot Batu tengah menyiapkan program Smart and Integrated Farming seluas kurang lebih 3 hektar sebagai tahapan awal program pertanian modern berintegrasi teknologi dan peternakan. Pendekatan ini diharapkan menarik minat generasi muda sekaligus menjamin pasokan bahan baku berkualitas bagi produk pasca panen gastronomi lokal. Selain sektor agro, Wali Kota Nur Rahman memaparkan kesiapan infrastruktur pendukung lainnya seperti rencana pembangunan Art Center untuk mewadahi deretan perupa berprestasi internasional asal Kota Batu hingga optimalisasi destinasi bersejarah seperti PT Selecta sebagai ruang penyelenggaraan event nasional maupun internasional. Kota Batu perkuat ekosistem ekonomi kreatif menuju kota kreatif Indonesia. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Masih dengan informasi yang sama pemirsa, program penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3I dari Kementerian Ekonomi Kreatif menetapkan subsektor kuliner sebagai unggulan ekonomi kreatif Kota Batu. Seperti apa informasinya? Ini dia. Program Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3I dari Kementerian Ekonomi Kreatif menetapkan subsektor kuliner sebagai unggulan ekonomi kreatif Kota Batu. Penetapan ini merupakan hasil verifikasi lapangan dan fokus group discussion yang berlangsung selama 3 hari. Tim penilai PMK 3I melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pelaku ekonomi kreatif untuk melihat perkembangan ekosistem industri kreatif di Kota Batu. Penilaian tidak hanya mencakup potensi ekonomi, tetapi juga keterkaitan antar subsektor, dukungan pemerintah daerah, keberlanjutan usaha, hingga dampaknya terhadap pembangunan daerah. Melalui fokus group discussion yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta unsur pentahelix, disepakati bahwa subsektor kuliner menjadi unggulan ekonomi kreatif Kota Batu. Tim penilai PMK 3I, Kirno, menjelaskan bahwa program ini bertujuan memetakan sekaligus memperkuat potensi ekonomi kreatif di setiap daerah melalui pendekatan penilaian mandiri. Menurutnya, tim tidak datang untuk menentukan subsektor unggulan dari pemerintah pusat, melainkan memverifikasi usulan daerah berdasarkan kondisi real di lapangan. Pemilihan subsektor kuliner didasarkan pada kuatnya ekosistem yang dimiliki Kota Batu, mulai dari melimpahnya bahan baku pertanian lokal, beragam produk olahan, inovasi para pelaku usaha, hingga dukungan sektor pariwisata yang menjadi kekuatan utama daerah. Hasil penilaian PMK 3I ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan program Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Program PMK 3I ini merupakan sebuah program dari Kementerian Ekonomi Kreatif di mana memberikan peluang kepada kabupaten kota di Indonesia untuk menilai secara mandiri subsektor ekonomi kreatif apa yang menjadi unggulan daerah. Pada kesempatan kali ini di Kota Batu, kami hadir selama 3 hari. Untuk hari pertama kita melakukan verifikasi di lapangan
ke beberapa subsektor, kemudian dilanjutkan lagi dengan di hari kedua, dan pada hari ketiga kita tindak lanjuti dengan FGD, di mana tujuannya adalah untuk menentukan subsektor unggulan Kota Batu itu apa. Pada kesempatan FGD tersebut disepakati bahwa Kota Batu menyepakati subsektor kuliner sebagai subsektor unggulan daerah. Selain itu, hasil tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan, program pendampingan, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif sesuai potensi unggulan masing-masing daerah. Dengan ditetapkannya subsektor kuliner sebagai unggulan, pemerintah Kota Batu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi bersama pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha agar kuliner mampu menjadi penggerak utama ekonomi kreatif sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai destinasi wisata berbasis gastronomi. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kota Batu kembali menggelar karnaval budaya, yakni Kirap 1000 Banteng Nuswantara tahun 2026. Kirap 1000 Banteng yang diselenggarakan setiap setahun sekali tersebut telah menjadi acara rutin tahunan yang dinantikan warga masyarakat Kota Batu. Seperti apa informasinya? Ini dia. Di kawasan alun-alun Kota Batu tampak dipadati ribuan penonton yang melihat pertunjukan bantengan dalam perhelatan Kirap Budaya 1000 Banteng Nuswantara 2026. Kirap 1000 Banteng yang diselenggarakan setiap setahun sekali ini telah menjadi acara rutin tahunan yang dinantikan warga masyarakat Kota Batu dan sekitarnya. Dalam perhelatan tahun ini menghadirkan lebih dari 150 kontingen dari berbagai daerah di Jawa Timur, bahkan melibatkan seniman dari sejumlah negara. Tingginya antusiasme warga menunjukkan bahwa kesenian bantengan masih menjadi salah satu tradisi budaya yang dicintai masyarakat Kota Batu. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kirap banteng telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan setiap tahunnya. Kehadirannya tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pelestarian tradisi lokal. Satu persatu kontingen tampak menunjukkan atraksinya di sepanjang jalan. Aksi atraksi dibarengi dengan gerakan dan bebunyian bantengan yang khas berhasil menyedot animo masyarakat yang menonton. Tak sedikit pula dari para pengguna jalan yang melintas juga turut menyaksikan atraksi bantengan tersebut. Tentu parade bantengan Nuswantara ini telah berkembang menjadi salah satu event budaya terbesar di Kota Batu yang tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga memperluas jejaring budaya hingga tingkat internasional. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi lintas daerah serta mancanegara, bantengan Nuswantara diharapkan terus berkembang sebagai ikon wisata budaya Kota Batu yang mendunia. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan. Pemirsa, peringatan Puja Manusuk Sima Sangguran kelima yang bertepatan dengan Ambal Warsa ke-1098 Prasasti Sangguran. Acara yang berlangsung di kawasan Padepokan Sangguran Desa Mojorejo, Kecamatan Junerejo, Kota Batu. Seperti apa acaranya? Ini dia pemirsa liputan dari kami. Peringatan Puja Manusuk Sima Sangguran Kaping 5 yang bertepatan dengan Ambal Warsa Kaping 1098 Prasasti Sangguran pada 2 Agustus 2026 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali identitas sejarah Kota Batu sebagai salah satu wilayah strategis dalam perjalanan peradaban Nusantara. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Padepokan Sangguran, Desa Mojorejo, Kecamatan Junerejo, Kota Batu ini tidak hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga ruang refleksi sejarah, pendidikan, kebangsaan, serta penguatan komitmen bersama dalam memperjuangkan pemulangan prasasti Sangguran dari Skotlandia ke Indonesia. Rangkaian kegiatan dihadiri oleh tokoh budaya, akademisi, pemerintah daerah, DPRD Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat yang bersama-sama mengikuti ritual adat, doa bersama, hingga selamatan sebagai bentuk ungkapan syukur pengampu Sanggar Sangguran Siswanto Galuh Aji atau yang akrab disapa Cak Pentol, menegaskan bahwa keberadaan prasasti Sangguran merupakan bukti autentik mengenai tingginya peradaban yang pernah berkembang di wilayah Kota Batu. Ia menjelaskan prasasti Sangguran yang juga dikenal sebagai prasasti Mananjung menjadi salah satu penanda penting lahirnya fase baru pemerintahan Kerajaan Mataram kuno setelah berpindah dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Seperti cita-cita awal ya, harapan yang paling besar adalah prasasti ini pulang ke tempat awal.
Kemudian kita juga bisa menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalam isi prasasti. Yang paling penting adalah menepis anggapan buruk selama ini yang dikatakan bahwa prasasti Sangguran adalah prasasti kutukan. Tapi prasasti Sangguran itu sama sekali bukan prasasti kutukan. Sebenarnya itu adalah konsekuensi logis. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan mendapatkan hukumannya. Demikian juga ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran, maka kita akan mendapatkan konsekuensi yang berupa pahala, berupa kebaikan juga. Karena memang berawal dari kebangkitan budaya itu sendiri ya. Dan di 2026 ini pada ulang tahun yang ke-1098 ini akan menjadi titik picu kita untuk tetap melestarikan budaya, melestarikan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengungkapkan bahwa perjuangan repatriasi prasasti Sangguran kini telah memperoleh perhatian serius dari Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, Menteri Kebudayaan telah menyatakan komitmen untuk mengupayakan pengembalian prasasti Sangguran ke Indonesia. Tahu bersama bahwa prasasti Sangguran itu sendiri juga sudah mendapatkan perhatian dari Kementerian Kebudayaan. Pak Menteri juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan repatriasi Sangguran agar bisa dikembalikan ke Kota Batu. Dan ini salah satu wujud bahwa kegiatan ritus ini menunjukkan bahwa prasasti Sangguran ini adalah milik warga Kota Batu. Karena kementerian itu dari beberapa kali ke diskusi juga ingin menunjukkan seperti apa masyarakat di Kota Batu itu dalam menjaga kelestarian budayanya, termasuk prasasti Sangguran ini. Nah, ini diwujudkan oleh Pentol dalam pagi hari ini dan beserta seluruh perangkat desa di Mojorejo yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa melestarikan budaya. Dari Kota Wisata Batu, Rokim ATV melaporkan. Pemirsa, saat lagi ada informasi mengenai Nur Rohman buka perjuaraan yang dimana International Sport Tourism Festival 2026. Jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini kami akan kembali.